Halo sahabat digital semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Lemonade Mouth yang dirilis pada tahun 2011. Film ini merupakan film drama musical remaja Amerika Serikat yang menceritakan tentang pertemuan 5 orang anak SMA di ruang hukuman. Di ruangan itulah mereka saling mengetahui bakat satu sama lain yang akhirnya menuntun mereka untuk membuat sebuah band. Mereka semua berdiri bersama menegakkan keadilan ketika kepala sekolah mereka membeda-bedakan klub yang berada di sekolah tersebut. Film ini memperoleh 7 juta penonton pada malam penayangan perdana dan banyak mendapat review yang baik serta pujian dari segala segi dalam bidang perfilman. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Berawal dengan diperlihatkannya keramaian muda-mudi yang akan memasuki sebuah stadion untuk melihat sebuah konser dari sebuah band. Disinilah diperlihatkan kepada kita cerita bagaimana band ini terbentuk, yaitu berawal dari sebuah ruangan hukuman. Stella gitaris utama, Wen memainkan keyboard, Mo sebagai pemain bass, Charlie drum, dan Olivia sebagai vokalis. Mereka memang berada di dalam ruang hukuman, tapi sebenarnya ruangan ini adalah ruangan seni yang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Nah, ibu ini adalah guru kesenian yang harus menghandle mereka. Lalu kita kembali ditarik mundur ke kejadian sebelum mereka memasuki ruang hukuman, yaitu awal hari mereka pergi ke sekolah. Ini adalah Stella yang berada di rumahnya bersama 2 orang adik kembarnya, lalu dia pun diantarkan oleh ibunya yang memiliki pekerjaan yang sepertinya ibunya ini sangat sibuk. Lalu tokoh kita berikutnya yaitu Wen, dia sekarang sedang bersama ayahnya. Ayahnya baru saja mengantarkan seorang gadis yang merupakan pacar barunya. Dan yang ini adalah Charlie, dia memiliki hobi bermain drum, namun kedua orang tuanya menginginkan dia untuk memasuki klub sepak bola seperti kakaknya Charlie. Charlie yang sedang berjalan menuju sekolahnya, dia pun melihat sekilas seorang anak gadis yang sedang diantarkan oleh ayahnya. Ya, ini adalah tokoh kita yang lainnya, dia bernama Mohini, panggilan kecilnya yaitu Mo. Kalian yang udah nonton film Aladdin tentunya tahu dong dengan Naomi. Ya, dia juga yang memerankan Princess Jasmine. Sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang India itu sangat strict dengan pendidikan dan sopan santun. Mo pamit dengan ayahnya dan buru-buru pergi ke toilet karena dia melihat dari kejauhan itu ada cowoknya. Ya, ini adalah cowoknya Mo, dia bernama Scott. Mo yang sudah sampai ke toilet, dia pun membuka blazer yang dia pakai sebelumnya dan terlihatlah kalau inilah penampilan yang dia sukai. Lalu setelahnya dia pun kembali memakai lip gloss. Lalu ketika dia keluar dari kamar mandi, Mo pun bertemu dengan pacarnya Scott. Karena Scott sibuk dengan band dan klub sepak bolanya, jadi saat ini dia mengajak Mo untuk cabut. Awalnya Mo menolak ajakan tersebut, namun akhirnya dia pun menyetujuinya. Lalu kita berpindah scene kepada Stella sebagai murid baru yang datang ke sekolah ini. Pokoknya bapak kepala sekolah ini menegaskan tentang peraturan yang sangat tegas, baik itu tertulis maupun tidak. Nggak tahunya dari CCTV, bapak kepala sekolah melihat ada murid yang hendak cabut, yaitu Mo dan Scott, pacarnya. Lalu Mo pun masuk ke ruangan kepala sekolah dan dia memohon kepada bapak kepala sekolah untuk tidak menelpon ayahnya, karena dia sangat takut jika ayahnya marah, apalagi ketahuan menjalin hubungan dengan seorang pria. Karena ini baru pelanggaran pertama bagi Mo, ditambah lagi dia juga adalah murid berprestasi, akhirnya bapak kepala sekolah tidak menghubungi ayahnya Mo. Lalu kita berpindah scene kepada Wen yang sekarang berada di kelas sejarah, dan ketika dia hendak presentasi, ternyata laporan dia itu tertukar dengan laporan milik pacar ayahnya. Wen itu sebenarnya malu ketahuan sama teman-temannya kalau seandainya mereka tahu wanita yang lebih terlihat muda ini akan menjadi ibunya. Lalu dia pun mengeluarkan kata-kata yang agak sedikit kasar atau apalah, yang penting tidak terdengar sopan untuk diucapkan kepada gurunya. Dan mungkin karena itulah akhirnya Wen dimasukkan ke ruang hukuman. Begitupun dengan Mo, dia juga sudah mendapatkan keterangan kalau dia bakal memasuki ruangan hukuman. Namun berbeda dengan pacarnya yaitu Scott, dia tidak memasuki ruangan hukuman karena dia akan melakukan latihan bola dan juga latihan band. Mo tentunya nggak percaya, padahal yang mengajak dia untuk bolos itu adalah pacarnya. Dan ini adalah Miss Jenny, dia merupakan guru kesenian yang protes kepada bapak kepala sekolah karena bapak kepala sekolah pilih-pilih kasih dengan klub yang berada di sekolah tersebut. Kalau klub anak olahraga dan cheerleaders, malah mereka lebih diutamakan, sedangkan klub-klub lain seperti klub seni malah diletakkan di basement. Sedangkan Olivia yang suka menyendiri dan ketahuan lagi bolos di jam pelajaran, ya dia pun akhirnya mendapatkan surat peringatan dan harus memasuki ruangan hukuman.
Ya, di awal film tadi, Charlie disemangati oleh kedua orang tuanya untuk memasuki klub sepak bola. Lalu kita melihat murid-murid yang berkumpul di hall di mana bapak kepala sekolah memberikan sambutan ketika datangnya sebuah sponsor ke sekolah mereka. Mendengar hal tersebut, Stella pun lalu berdiri dan menyuarakan pemikirannya, mengatakan seharusnya kepala sekolah dan pihak sekolah memperlakukan mereka secara adil, tidak membeda-bedakan seperti itu. Semua klub harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu setelahnya Stella pun pergi menuju ke ruang hukuman dan dia pun bertemu dengan salah seorang siswa yang berada di sana, dan ternyata mereka itu adalah anggota dari klub-klub yang diletakkan di ruangan bawah tanah atau basement. Intinya, semua klub yang tidak diinginkan oleh bapak kepala sekolah, namun mereka tetap difasilitasi, mereka ditempatkan di sana. Dia pun melihat sebuah mesin minuman, yaitu minuman lemon, dan ternyata mereka semua yang akan memasuki ruangan hukuman juga bertemu dengan mesin tersebut dan mengambil minuman yang berada di mesin itu. Dari ruangan tersebut, pertemuan mereka pun berawal. Mereka disuruh oleh Ibu Jenny untuk bersih-bersih, namun akhirnya mereka menemukan aktivitas lain, yaitu membuat musik-musik dari barang-barang bekas yang berada di sana. Kalian yang nonton filmnya langsung, kalian pasti bakal menyukai lagu yang berada di scene ini. Mendengar permainan musik mereka yang sangat bagus dan indah, ditambah lagi dengan suaranya Olivia yang sangat bagus, Ibu Jenny pun langsung masuk ke ruangan itu dan mengatakan kalau dia berpikiran untuk membuat mereka ini bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah band. Tujuan dibuatnya band ini selain menyalurkan bakat mereka, juga untuk menyuarakan suara mereka atas ketidakadilan ketika mereka dibeda-bedakan seperti ini. Ibu Jenny menyarankan mereka untuk mengikuti kompetisi bakat di mana akan diadakannya pertandingan antar band. Ternyata mereka semua menolak tawaran untuk bergabung membuat sebuah band karena mereka memiliki aktivitas mereka masing-masing. Ditambah lagi lawan mereka nantinya berkemungkinan adalah Mudslide Crush yang merupakan band dari pacarnya Mo. Ya, mereka adalah band terkenal di sekolah tersebut yang mungkin bakal menjadi saingan mereka ketika bertanding di Rising Star. Namun setelahnya Ibu Jenny menyarankan mereka untuk memikirkan dulu sebelum mereka memutuskan apakah mereka akan membuat band atau tidak. Ini adalah Wen yang pulang bertemu dengan ayahnya, namun dia menunjukkan rasa tidak suka terhadap pacar ayahnya. Charlie yang selalu dituntut untuk memasuki klub sepak bola, sebenarnya dia sangat menyukai bermain musik, yaitu bermain drum. Sedangkan Stella yang berada di keluarganya saat ini, dia selalu merasa kalau dirinya berbeda. Ditambah lagi kedua orang tuanya, yaitu ayahnya yang seorang dokter dan ibunya yang seorang wanita karir, sepertinya mereka sama-sama sibuk. Stella ingin sekali membuktikan kepada kedua orang tuanya dan semua orang kalau dirinya juga memiliki bakat dan patut untuk didengarkan. Lalu dia pun meng-SMS semua teman-teman yang berada di kelas hukuman untuk bertemu, memutuskan bagaimana nantinya keputusan akhir mereka. Dan Stella pun mengaku kalau dia sudah mendaftarkan band yang belum mereka bentuk sama sekali ini untuk memasuki pertandingan di Rising Star. Stella juga mendaftarkan band tersebut untuk tampil di Halloween Bash, yaitu acara pesta Halloween. Semuanya tentunya terkejut, tidak terima bagaimana mungkin mereka bakal tampil seperti itu karena mereka sebenarnya awalnya itu hanya iseng-iseng aja di ruangan hukuman. Namun akhirnya Stella pun berusaha untuk meyakinkan mereka satu sama lain. Satu persatu mereka pun mau untuk bergabung. Lalu sampailah di momen ketika mereka latihan, namun mereka tidak bisa sinkron satu sama lain karena ternyata aliran musik mereka itu berbeda. Ya contohnya saja Stella yang memaksakan semuanya dengan keinginannya kalau Stella ini alirannya agak rock dan agak keras gitu, berbeda dengan Mo yang memiliki aliran klasik. Mo memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut dan diikuti oleh Charlie, lalu Wen pun memulai memainkan keyboardnya. Setelahnya Olivia pun mulai menyanyi dan seolah-olah meraih Mo untuk kembali bergabung bersama mereka. Ya kalian tahulah ya, ala-ala drama musical, kalau mereka sudah bernyanyi seperti ini, akhirnya mereka bisa aja sinkron. Lalu kita berpindah scene kepada Mo yang sekarang lagi ketemuan dengan pacarnya Scott. Jadi pacarnya ini curhat kalau dia lagi nggak enak hati dengan acara Halloween Bash nanti, kalau dia dan bandnya bakal tampil, namun penampilan mereka mungkin bakal dirusak oleh band baru, yaitu band yang diusulkan oleh seorang anak murid baru yang bernama Stella. Scott nggak tahu aja kalau band baru yang diusulkan oleh Stella itu di dalamnya ada Mo sebagai salah satu anggotanya. Scott mengatakan nggak penting banget band yang bakal bergabung dan tampil di acara Halloween tersebut. Mendengar hal itu, sepertinya Mo sedikit tersinggung. Namun mereka berdua memutuskan untuk tidak bertengkar dan mempermasalahkan hal ini ke dalam hubungan mereka. Nah ini dia penampilan bandnya Scott, dan memang bandnya ini memiliki banyak fans di sekolah tersebut. Band mereka inilah yang bernama Mudslide Crush yang memiliki penggemar yang ternyata penggemarnya ini malah marah dengan Stella
Ya, karena grup bandnya Stella bakal menghalangi penampilan Mudslide Crush. Namun mereka tetap akan lanjut, dan mereka pun akan memutuskan apa nama dari band mereka. Lalu setelahnya di siang hari, kita diperlihatkan scene ketika Mo sedang berbicara dengan pacarnya Scott. Dan sepertinya Scott masih tidak enak hati dengan penampilan band yang juga bakal tampil di acaranya. Dan ketika Mo bersedih sendirian itulah, Charlie langsung gercep melakukan pendekatan kepada Mo. Nggak taunya mereka pun dihampiri oleh Wen. Lalu setelahnya kita diperlihatkan ketika Olivia sedang mengambil minuman di sebuah mesin minuman dan dia pun diganggu oleh dua orang anak cheerleaders, juga satu orang yaitu vokalis dari Mudslide Crush. Mendengar ribut-ribut, tentunya Charlie, Wen, dan Mo pergi untuk membela Olivia yang merupakan rekan satu tim mereka. Terjadilah perkelahian dan perdebatan di antara mereka, lalu tiba-tiba datanglah Stella untuk membela klub bandnya ini. Dengan minuman lemon yang berada di mulutnya, dia pun menyamburkan kepada Ray dan terjadilah keributan yang lebih. Bapak kepala sekolah pun datang untuk melerai mereka, dan lalu Ray pun malah memutarbalikkan fakta mengatakan anak-anak bandnya Stella inilah yang mengganggunya. Dari sinilah awal terbentuk nama band mereka, yaitu Lemonade Mouth. Sepulang sekolah, Wen pun mampir ke rumahnya Olivia untuk menulis lagu bersama. Dia pun disambut oleh neneknya Olivia. Setelahnya Wen juga melihat seekor kucing. Ternyata kucing itu adalah kucing tua milik dari ibunya. Ibunya Olivia sudah meninggal dunia. Setelahnya untuk memecahkan suasana, mereka pun melanjutkan untuk menulis lagu. Dan terlihatlah kedekatan antara Olivia dan Wen. Lalu keesokan harinya, seperti biasa mereka sekarang yang sudah berada dalam satu band, mereka pun nongkrong bareng. Mereka pun dikejutkan dengan melihat mesin lemon yang biasa mereka minum. Jadi ibu ini menjelaskan kalau sebenarnya mesin itu sudah dari lama bakal dipindahkan. Ditambah lagi ada sponsor baru yaitu Turbo Blast yang mensponsori untuk membuat gimnasium dan memberikan pendanaan kepada klub sepak bola dan cheerleaders. Sekolah tersebut harus menyingkirkan semua produk minuman lainnya termasuk lemon tadi. Stella nggak terima aja kalau produk minuman lemon tersebut bakal disingkirkan. Oke lanjut, ini adalah Ray, vokalis dari band pacarnya Mo. Jadi si Ray ini ingin Scott itu fokus dalam bandnya. Jadi Ray berusaha untuk meretakkan hubungan Mo dengan Scott. Jadi Ray ini mengajak Mo ke tempat latihan yaitu gym, di mana ternyata Mo secara nggak sengaja melihat pacarnya Scott bersama gadis lain. Itu membuat hubungan Mo bersama Scott menjadi retak. Lalu kita sampailah ke acara malam Halloween Bash di mana Lemonade Mouth bakal tampil. Jadi band Lemonade Mouth ini bakal menjadi band pembuka, namun mereka semuanya belum lengkap, yaitu hanya ada 4 orang ini saja, sementara Olivia belum datang. Ternyata ketahuanlah dari salah seorang murid lainnya, dia pun mengatakan kalau Olivia tadi pergi ke kamar mandi. Di acara Halloween juga ada bapak kepala sekolah, ya ini dia bapak kepala sekolah juga yang berambut pirang ini adalah Ibu Jenny. Setelahnya mereka berempat pun pergi ke toilet untuk mencari keberadaannya Olivia dan ketahuanlah kalau di sana Olivia baru saja muntah namun dia baik-baik saja. Wen yang paling cemas dengan keadaannya Olivia. Lalu dia melihat kalau Stella sedang membawa beberapa minuman lemon dan dengan minuman itulah akhirnya membuat Olivia menjadi lebih baikan. Tentunya mereka berempat ini bahagia melihat vokalis utama grup band mereka akhirnya baik-baik saja. Mereka pun pergi ke atas panggung untuk tampil. Awalnya Olivia yang memiliki krisis percaya diri tentunya memulai lagunya dengan biasa-biasa saja. Enggak taunya lama-kelamaan lagu yang dia nyanyikan begitupun dengan gerakan personel lainnya, terlihatlah kalau lagu itu memiliki ritme yang semakin energik. Itu membuat mereka semua penonton yang berada di ruangan ini ikut menikmati, termasuk pacarnya Mo yaitu Scott yang mengakui kemampuan band ini sangatlah bagus. Aduh, andai aja ya band ini benar-benar ada di dunia nyata, padahal mereka ini memiliki suara asli yang sangat bagus. Tidak hanya Olivia, namun Stella dan Mo juga memiliki suara yang bagus, termasuk Charlie dan Wen loh. Lalu setelahnya Stella pun menyerukan kepada semua penonton sambil membagikan minuman lemon kalau dia ingin menegakkan keadilan bagi seluruh murid dan klub yang berada di sekolah ini. Mereka harus menyerukan suara agar mereka tidak dibeda-bedakan. Melihat hal tersebut, tentunya kepala sekolah tidak menerima kalau seandainya grup ini malah memprovokasi semua siswa yang berada di sekolah ini. Mereka pun dipanggil keesokan harinya oleh bapak kepala sekolah. Akhirnya, bapak kepala sekolah pun memutuskan kalau band Lemonade Mouth ini harus dibubarkan. Kalau mereka masih ketahuan latihan dan membuat band, maka mereka bakal diskors.
Nggak taunya di kelas IPA ada seorang anak yang mengatakan kepada Wen kalau dia semalam sudah merekam acara pertunjukan dari Lemonade Mouth dan dimasukkan ke dalam CD, yang juga ternyata CD-nya itu sudah dijual ke beberapa murid. Jadi kesepakatannya dia meminta izin kepada Wen kalau pendapatan dari penjualan CD itu 30% untuk klub mereka dan selebihnya yaitu 70% kepada grup band Lemonade Mouth ini. Tentunya Wen mendengar hal tersebut dia pun terkejut, ternyata hasil karya mereka pun bisa dijual seperti ini. Ditambah lagi ketika mereka duduk bersama di kafetaria dan Stella membaca sebuah surat kabar yang di dalamnya terdapat review dari band mereka, yaitu review yang sangat baik. Lalu setelahnya mereka juga melihat beberapa cewek-cewek di sekolah itu melihat ke arah mereka, yang ternyata sebenarnya mereka itu melihat Charlie, yaitu pemain drum di band mereka. Begitupun mereka ketika sedang olahraga, Wen dan Charlie pun disapa oleh anak-anak yang berada di sana. Terkejutnya lagi ketika Olivia dan Mo keluar kelas, dia pun melihat tulisan-tulisan yang ditempelkan di dinding sepanjang lorong yang ternyata memberikan semangat kepada band mereka. Mereka juga menyadari kalau ternyata mereka mulai memiliki penggemar. Bahkan ada juga yang memanjang spanduk bertuliskan Lemonade Mouth Forever. Dan itu ternyata dicurigai oleh bapak kepala sekolah adalah kerjaannya Stella. Stella pun terkejut melihat spanduk tersebut, padahal dia nggak pernah sama sekali menempelkan spanduk itu, apalagi menyuruh orang untuk melakukannya. Mereka semua kembali berkumpul di tempat mereka biasa makan pizza untuk membicarakan bagaimana kelangsungan kehidupan band mereka ini. Lalu Wen pun mengatakan kalau dia sudah memberikan CD demo mereka kepada Dante, yaitu pemilik dari sebuah cafe pizza tersebut, dan mereka diizinkan untuk tampil di sana. Lalu tiba-tiba Mo pun melihat kedatangan pacarnya yaitu Scott. Lalu Mo pun pergi meninggalkan kafe tersebut, dan terkejutnya dia ketika dia sudah keluar dan diikuti oleh teman-temannya, dia melihat gambar dari band mereka, dan itu juga mengejutkan bagi semua anggota band Lemonade Mouth ini. Apakah sebenarnya mereka benar-benar memiliki fans yang banyak sampai potret mereka sebesar itu pun dipajang di depan kafe tersebut? Mungkin benar mereka sangat berarti, apalagi mereka mampu berdiri untuk menegakkan suara demi keadilan semua siswa yang berada di sekolah ini. Akhirnya mereka pun bergenggaman tangan bersama yang mengartikan kalau mereka sepakat untuk tetap melanjutkan band ini. Mereka pun tampil di sebuah kafe di mana Wen sudah mendaftarkan mereka. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Mo saat ini adalah lagu tentang perasaannya ketika dia sudah dikhianati oleh seorang lelaki. Semakin lama mereka tampil di kafe tersebut dan juga disaksikan oleh siswa-siswa yang mampir ke sana, sedikit demi sedikit, hari demi hari, mereka semakin banyak memiliki para penggemar. Lalu pada keesokan harinya, Olivia nggak datang ke sekolah, lalu mereka berempat pergi memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya Olivia. Olivia bersedih karena kucingnya sudah meninggal dunia. Walaupun mungkin kalian menganggap kucing mati itu adalah hal yang sepele, itu adalah hal yang sangat berharga bagi Olivia karena kucing itu adalah kucing ibunya. Satu-satunya yang mengingatkan dia dengan ibunya adalah kucing tersebut. Dari sinilah mereka mencurhatkan kekurangan dalam kehidupan mereka satu sama lain. Stella yang merasa dia selalu berbeda dengan anggota keluarganya dan nggak dipedulikan. Mo yang merasa dirinya selalu diharapkan untuk menjadi seorang putri India yang sempurna. Charlie yang kesal dengan hidupnya yang selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang sempurna, dan Wen yang merasa kesal dengan ayahnya yang sekarang sudah memiliki pacar baru, dan Olivia yang ayahnya sekarang di penjara. Di scene inilah diperlihatkan kepada kita bagaimana kuatnya sebuah persahabatan. Mereka pun bernyanyi menunjukkan perasaan mereka dan menghibur satu sama lain. Kalian wajib ya mencari lagu satu ini, lagunya sangat indah dan bagus dan memiliki makna yang sangat dalam. Lalu keesokan harinya, Mo pun disamperin oleh Scott yang mengatakan permintaan maafnya. Setelah pembicaraan mereka, Mo akhirnya memaafkan Scott, namun itu bukan berarti dia akan kembali menjadi pacarnya Scott. Lalu kita berpindah kepada scene ketika Wen sedang berada di rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan panggilan Sydney, yaitu pacar ayahnya, yang mengatakan kalau lagu dari bandnya Wen itu ada terdengar di sebuah radio. Lalu berita tersebut juga disampaikan kepada Olivia. Begitupun dengan mereka bertiga ini yang lagi ngumpul bareng, yang merayakan kesenangan hati mereka kalau lagu mereka sekarang semakin booming. Namun ketika band mereka semakin bersinar, lalu datanglah masalah satu persatu. Dimulai dengan Mo yang mulai batuk-batuk sepertinya dia kurang enak badan. Penampilan band mereka yang gak maksimal pun diberikan cemooh oleh Ray. Ray pun naik ke atas panggung, membuat keributan dan itu juga memancing kemarahannya Wen. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka dan keributan pun sampai menjalar ke semua kafe dan akhirnya band ini pun tidak lagi diperbolehkan tampil di kafe tersebut.
Setelahnya, Mo yang kurang sehat diantarkan pulang oleh Charlie, dan Charlie pun menguatkan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Mo. Sebenarnya dia ragu dan bimbang ya, karena takut merusak persahabatan mereka. Ternyata benar, Charlie pun sepertinya yang merasa bersedih, dia pun pergi. Dan lalu kejadian itu dilihat oleh ayahnya Mo yang mengira kalau Mo itu pacaran dengan Charlie. Ayahnya tetap marah-marah dari tadi, walaupun Mo sudah berulang kali mengatakan kalau dia hanya berteman dengan laki-laki yang mengantarkannya pulang. Lalu setelahnya pada malam hari, Charlie yang melampiaskan kemarahannya dengan bermain drum, lalu dia pun mematahkan stiknya dan mengambil stik baru. Sayangnya ketika dia menutup lemari tersebut, dia pun malah menutupnya dengan kesal sehingga mematahkan ketiga jarinya. Lalu keesokan harinya, Wen yang membantu ayahnya untuk memajang foto ayahnya bersama pacarnya yaitu Sydney. Dia pun dikejutkan dengan permintaan ayahnya untuk menjadikan Wen sebagai pendamping mempelai pria. Itu berarti ayahnya akan menikah dengan Sydney. Kejadian itu akhirnya sampai ketahuan oleh Olivia yang menyadari matanya Wen ini sekarang dalam keadaan bengkak. Olivia yang mendengar berita kalau ayahnya Wen bakal menikah, tentunya itu adalah berita yang sangat bagus. Ketika Wen hendak pergi dan Olivia ingin menyelesaikan masalah tersebut, Olivia pun mengatakan kalau sebenarnya yang ada masalah di situ sebenarnya adalah Wen. Wen tidak bersyukur dengan kehidupannya. Padahal Wen masih memiliki ayah dan segera akan memiliki ibu baru, ya walaupun itu bukan ibu kandung. Wen juga memiliki seorang adik. Intinya Wen masih memiliki kehidupan yang sempurna, berbeda dengan Olivia yang ibunya sudah meninggal dan ayahnya masuk penjara. Toh dari awal aku nggak ingin bergabung, kata Olivia. Penyebab Olivia mau bergabung dengan grup band ini hanyalah karena Wen. Lalu keesokan harinya, Stella yang menemukan sebuah masalah di sekolahnya, dia pun lalu menelpon semua teman-temannya. Sebelumnya mereka juga sudah diberitahukan kalau mesin tersebut akan disingkirkan, namun mereka nggak terima aja, karena mereka memiliki sejarah dengan Lemon ini yang menyatukan mereka menjadi sebuah band. Stella yang keras kepala dan gak mau berpindah akhirnya berusaha dipindahkan oleh dua orang pria berbadan besar ini. Lalu teman-temannya Stella, 4 orang ini juga gak terima. Ya kalau menurut aku ini perkelahian yang agak sedikit konyol ya. Lalu datanglah polisi patroli yang mengamankan mereka semua. Mereka sebenarnya gak dipenjarakan, hanya diamankan saja sampai akhirnya nanti mereka bakal dijemput oleh orang tua mereka masing-masing. Mereka mengatakan kalau mereka gak bakal lagi bisa tampil karena mereka memiliki masalah masing-masing. Olivia sedang batuk dan kehabisan suaranya, sedangkan Mo juga sedang flu dan demam. Lalu Wen dalam keadaan mata yang bengkak seperti ini, ditambah lagi dengan Charlie yang tangannya juga patah. Lalu ketika mereka sama-sama hening, mereka pun menciptakan bunyi-bunyi akapela dari benda-benda yang berada di tangan mereka. Sampailah akhirnya mereka pun bernyanyi seolah-olah mereka pun saling memaafkan dan melupakan masalah sebelumnya. Setelahnya Olivia dijemput oleh neneknya, lalu Wen juga dijemput oleh Sydney, calon ibu barunya, yang ternyata dia adalah wanita yang sangat baik sebenarnya. Mo juga dijemput oleh ayah dan ibunya. Mo meyakinkan ayahnya dia akan menjadi dirinya sendiri dan mencari cara yang terbaik untuk dirinya. Lalu ternyata Charlie dijemput oleh kakaknya yang lagi liburan kuliah. Kakaknya tahu kalau adiknya ini sebenarnya nggak menyukai klub sepak bola. Jadi mereka berencana untuk sama-sama memberitahukan kepada kedua orang tua mereka. Stella juga dijemput oleh ibunya. Terlihatlah raut merasa bersalah di wajahnya Stella. Lalu ibunya juga memberikan semangat kepada putrinya ini kalau sebenarnya ibunya bangga. Dan ibunya juga meminta maaf karena dia jarang sekali memiliki waktu untuk Stella. Ajang penampilan bakat Rising Star di mana diadakannya pertandingan antar band pun dimulai. Ini adalah penampilan dari Mudslide Crush, yaitu bandnya Scott dan Ray. Mereka pun tampil dengan energik dan sepertinya mereka memiliki banyak penggemar. Band Lemonade Mouth ini pun mengakui kehebatan mereka. Lalu setelahnya penampilan Lemonade Mouth disambut oleh semua orang dengan penuh sukacita. Wen dengan keadaan matanya yang sedikit sakit, dia pun memulai dengan nada yang agak sumbang. Itu akhirnya menggiring Olivia juga menyanyi dengan cara yang gak bagus. Olivia berhenti bernyanyi, lalu dia pun disemangati oleh Stella. Lalu setelahnya Mo pun juga bersin-bersin. Akhirnya mereka satu band ini pun memutuskan untuk meninggalkan panggung. Lalu para penggemar yang mencintai lagu mereka dan juga sudah hafal, satu persatu mereka pun berdiri memulai menyanyikan lagu tersebut. Gak taunya datanglah Scott yang memainkan gitar. Melihat hal tersebut tentunya Stella, Mo, Olivia, Wen, dan Charlie merasa terharu melihat semua penonton berusaha untuk memberikan mereka semangat kembali. Karena keadaan fisik dan mental mereka yang sudah drop seperti ini, mereka pun gak bisa memenangkan Rising Star tersebut. Namun ada hal lain yang mereka menangkan dan bakal menanti mereka di masa depan. Lalu beberapa hari setelahnya, Scott kembali mengajak Mo untuk berbicara. Dia pun berusaha untuk mengajak Mo balikan dan Mo pun menerimanya.
Charlie juga sekarang sudah berterima dengan keadaan kalau cintanya nggak diterima oleh Mo, namun ternyata sekarang dia akan berlabuh dengan fans yang mencintainya. Beberapa hari setelahnya, mereka semua pun hadir di acara pernikahan ayahnya Wen bersama Sydney. Nggak tahunya yang sekarang duduk di dekat Stella adalah temannya Sydney yang bekerja di sebuah perusahaan minuman, yaitu Mel. Dari sinilah Stella kepikiran untuk berbicara dengan pria ini untuk mensponsori sekolah mereka dengan minuman tersebut. Akhirnya mereka pun menyetujui minuman Mel, yaitu minuman lemon itu, memberikan sponsor untuk klub musik mereka. Mereka mendirikan sebuah aula teater musik. Dan itu tentunya disambut dengan sangat bahagia dan hangat oleh Ibu Jenny, apalagi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ternyata sekarang apa yang dilakukan oleh Stella mampu membangkitkan klub tersebut. Mereka sekarang sudah menjadi sebuah band yang bukan lagi band anak sekolahan. Mereka sudah menjadi band independen. Mereka juga bahkan tampil di Madison Square Garden. Penampilan mereka sangat keren, energik, dan sangat menarik. Ditambah lagi sekarang anggota band mereka tidak hanya berlima. Sekarang sudah ada satu orang tambahannya, yaitu Scott. Ditambah lagi kan kemampuan mereka itu tidak hanya satu-satu bidang aja. Mereka semua memiliki kemampuan vokal yang sangat mumpuni. Mereka bahkan juga diundang tampil ke dalam sebuah acara talk show yang menguliti perjalanan mereka dari awal menjadi band anak sekolahan sampai akhirnya mereka menjadi band seperti sekarang. Sangat banyak pelajaran di film ini, terutama tentang pertemanan dan persahabatan, juga tentang menguatkan satu sama lain. Semua orang tentunya memiliki masalah dalam kehidupan mereka. Mereka satu sama lain juga berada di sana untuk saling menguatkan. Dan itulah arti dari sahabat sejati. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel Cici Tales, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa ibadah, makan, dan jaga kesehatan. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video selanjutnya bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!